Halo anak-anakku semua, kali ini kita akan mempelajari tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 5. Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Benda yang kamu gunakan sehari-hari. Adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau plastik? Benda dari kaca. Ada benda-benda yang dibuat dari kaca. Benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Benda dari logam. Coba amati benda yang ada di rumahmu. Adakah benda yang dibuat dari logam? Benda-benda tersebut antara lain panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam? Karena logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk, dan pengantar panas yang baik. Benda dari karet. Perhatikan penghapus pensil. Terbuat dari apakah penghapus itu? Penghapus dibuat dari karet. Benda-benda lainnya yang dibuat dari karet antara lain ban, balon, sandal karet, bola, dan sarung tangan. Amatilah benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari bahan kaca, logam, atau karet? Tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel yang telah disediakan. Contohnya nomor 1, nama bendanya adalah gelas. Bahan pembentuknya adalah kaca. Kamu telah mengamati benda-benda di sekitarmu. Berikut pengelompokan benda yang dapat ditulis pada bagan di bawah ini. Ini adalah bagan yang masih kosong. Dan ini kita dapat mengisinya berdasarkan yang sudah kita pelajari pada sebelumnya. Bahan pembentuk benda yang baru saja kita pelajari adalah kaca, logam, dan karet. Untuk kaca, sifat bahannya yang pertama adalah kedap air, yang kedua tembus cahaya. Contoh bendanya gelas dan piring, daun jendela, kemudian spion. Untuk benda logam, sifat bahannya kuat, mudah dibentuk, penghantar panas. Contoh bendanya adalah pagar sekolah, sendok dan garpu, kemudian penggorengan. Yang ketiga, benda dari karet. Sifat bahannya yang pertama kuat dan lentur, kemudian tidak tahan api. Contoh bendanya ban mobil, balon, dan bola. Kamu telah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Setiap bahan pembentuk benda mempunyai sifat yang khas. Perhatikan lingkungan kelas dan sekolahmu. Sebutkan bahan yang biasa digunakan untuk membuat tempat sampah. Ya, plastik, kayu, bahkan logam seperti aluminium dapat dibuat tempat sampah. Sekarang perhatikan tempat sampah di kelasmu. Terbuat dari apakah tempat sampah di kelasmu? Apakah jumlahnya mencukupi? Apakah anak-anak sudah mempunyai kesadaran dalam membuang sampah di tempatnya? Sekarang, musyawarahkan dengan temanmu. Bagaimana cara meningkatkan kebersihan di lingkungan sekolahmu? Ini adalah contoh jawabannya. Yang pertama, selalu membuang sampah yang telah kita gunakan pada tempatnya. Kedua, melakukan kegiatan Jumat bersih secara rutin. Ketiga, melaksanakan piket kelas. Yang keempat,
mengadakan gerakan cinta kebersihan dan kesehatan lingkungan. Ingatlah kembali saat kamu melakukan musyawarah bersama teman-teman. Apakah setiap anak boleh memberikan pendapatnya saat musyawarah? Setiap anak boleh memberikan pendapat saat musyawarah. Mengapa kita harus memberikan pendapat saat bermusyawarah? Karena dengan pendapat yang kita berikan akan membantu memberi masukan dalam musyawarah. Apa yang terjadi jika hanya satu atau dua orang yang memberikan pendapat? Jika hanya satu atau dua orang yang memberikan pendapat, maka hasil keputusan hanya bersumber dari kedua orang tersebut. Apakah kita boleh memaksakan pendapat saat musyawarah? Tentu saja tidak boleh. Kita tidak boleh memaksakan pendapat kepada orang lain, karena hal itu merupakan tindakan yang tidak baik ya anak-anak. Perhatikan bahan yang digunakan untuk membuat penggaris. Plastik, kayu, dan aluminium atau logam adalah bahan yang dapat digunakan untuk membuat penggaris. Mengapa bahan kaca tidak digunakan untuk membuat penggaris? Tentu saja, karena bahan kaca dapat mudah pecah ya anak-anak. Jika penggaris terbuat dari bahan kaca, maka dapat dipastikan bahwa penggaris adalah benda yang mudah pecah. Coba perhatikan satuan yang tertera pada penggaris. Kamu akan melihat lebih dari satu satuan panjang. Ada satuan meter, sentimeter, dan milimeter. Meter, sentimeter, dan milimeter adalah satuan panjang. Apakah kamu dapat mencari hubungan antara satuan meter, sentimeter, dan milimeter? 1 meter sama dengan berapa sentimeter? Kemudian 1 meter sama dengan berapa milimeter? Ada beberapa hal yang harus kita ingat ya anak-anak. Yang pertama, 1 meter sama dengan 100 cm. Yang kedua, 1 meter sama dengan 1000 mm. Dan yang ketiga, 1 cm sama dengan 10 mm. Berikut adalah contoh soalnya. Benny mengukur panjang pita 5 meter 30 cm atau dapat dikatakan 5 meter lebih 30 cm. Berapa panjang pita dalam satuan cm? Langkah yang pertama harus kita lakukan adalah menyamakan satuan panjang. Meter kita ubah menjadi satuan cm. 5 meter diubah menjadi satuan cm menjadi 500 cm. Kemudian langkah yang kedua, setelah satuan panjangnya sama, kita tinggal menambahkan 500 cm ditambah 30 cm sama dengan 530 cm. Jadi, panjang pita adalah 530 cm. Contoh soal yang kedua, panjang mobil Ayah Dayu adalah 410 cm. Panjang mobil Ayah Dayu dalam satuan meter adalah 410 cm. Kita ubah menjadi meter. Caranya yaitu kita uraikan. 410 itu apabila diuraikan adalah terdiri dari 400 cm ditambah 10 cm. 400 cm kita ubah menjadi meter sama dengan 4 meter. Jadi, panjang mobil Ayah Dayu adalah 4 meter 10 cm atau dapat dikatakan 4 meter lebih 10 cm. Itu adalah contoh-contoh soal untuk lebih memahami tentang materi pengubahan satuan panjang. Yang perlu kita ingat adalah 1 meter sama dengan 100 cm. Soal yang pertama, 7 meter sama dengan titik-titik cm.
Caranya, karena 1 meter sama dengan 100 cm, maka 7 meter kita kalikan 100. Sehingga hasilnya 7 kali 100 sama dengan 700 cm. Jadi, 7 meter sama dengan 700 cm. Soal yang kedua, 9 meter sama dengan titik-titik cm. Sama seperti contoh sebelumnya, untuk mengubah meter menjadi cm, angka 9 kita kalikan 100, sehingga 9 kali 100 sama dengan 900 cm. Jadi, 9 meter sama dengan 900 cm. Kita akan mencoba mengubah dari satuan cm ke satuan meter. Tapi tentu saja kita harus masih mengingat bahwa 1 meter sama dengan 100 cm. Soal yang pertama, 500 cm sama dengan titik-titik meter. Caranya, karena 1 meter sama dengan 100 cm, untuk mengubah satuan cm ke meter, maka angka 500 kita bagi dengan 100. Sehingga 500 dibagi 100 sama dengan 5 meter. Jadi, 500 cm sama dengan 5 meter. Soal yang kedua, 700 cm sama dengan titik-titik meter. Sama seperti cara yang sebelumnya, untuk mengubah satuan cm ke meter, kita mengubahnya dengan cara membagi dengan angka 100. Sehingga 700 dibagi 100 sama dengan 7 meter. Jadi, 700 cm sama dengan 7 meter. Ini adalah soal dalam bentuk yang lain ya anak-anak. 2 meter 45 cm sama dengan titik-titik cm. Langkah pertama yang harus kita ubah, karena terdiri dari dua satuan panjang yaitu meter dan cm, maka satuan meter kita ubah dulu menjadi satuan cm. 2 meter kita ubah menjadi satuan cm, maka angka 2 tinggal kita kalikan angka 100. Sehingga 2 kali 100 sama dengan 200 cm. Jadi, 2 meter sama dengan 200 cm. Kemudian langkah selanjutnya, apabila semua satuan sudah sama, tinggal ditambahkan. 200 cm ditambah 45 cm sama dengan 245 cm. Karena tadi kita sudah banyak latihan soal, maka sekarang kerjakan soal-soal di bawah ini. Ubahlah sesuai satuan yang diminta. Nomor 1 sampai dengan nomor 10. Mohon dikerjakan dengan benar dan teliti ya anak-anak. Selamat mengerjakan. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah.